Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama kakak Santi Ningsi, mahasiswi dari Unril. Ada yang tahu nggak kampus UIN di mana? Tidak. Kampus UIN ada di Bandar Lampung. Ya. Di sini kelas apa? Semua kelasnya siapa? Yo, sekarang dipimpin doanya dulu. Di sini ada yang tahu nggak? Tangan ke atas. 1, 2, 3. Di sini setelah berdoa ada yang nggak masuk? Kenapa? Sekarang kita mau belajar P5 atau Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila. Udah pernah belajar belum? Kemarin? Ada yang tahu pengertian P5 itu apa? Coba dibuka bukunya pengertian dari P5. Oke, di sini kita kasih tahu P5 adalah kegiatan pembelajaran yang menerapkan 5 disiplin ilmu melalui proses mengamati dan memikirkan solusi terhadap permasalahan yang ada di lingkungan. Ada yang tahu tema P5 apa aja? Tema P5 itu yang pertama ada gaya hidup berkelanjutan, kearifan lokal, kemudian Bhinneka Tunggal Ika, bangunan jiwa dan raga, toleransi dan kewirausahaan. Oke, di sini kita belajar namanya P5 dengan tema gaya hidup berkelanjutan dengan topik ubah sampah menjadi hasil karya. Tidak ulang itu Mbak? Iya. Di sini ada covernya, kemudian ada pendahuluan, kata pengantarnya, kemudian ada daftar isinya. Di sini ada karakter yang dikembangkan dalam proyek. Tema yang diambil untuk proyek penguatan profil pelajar Pancasila ini pada proyek gaya hidup berkelanjutan. Pada kegiatan proyek ini peserta didik diajak untuk mengetahui tentang sampah melalui dari macam-macam sampah sampai dengan pembuatan hasil karya dari sampah. Tema gaya hidup berkelanjutan bertujuan agar peserta didik paham tentang dampak dari kegiatan dilakukan oleh manusia, baik dari jangka panjang maupun jangka pendek. Kemudian adanya program P5 ini dapat meningkatkan minat dan bakat peserta didik serta membangun kesadaran dan kepedulian lingkungan dalam dirinya sehingga terbentuk karakter disiplin. Pada kegiatan P5 ini dengan menggunakan proyek based learning atau kita mau bikin sesuatu yang dapat didaur ulang. Relevansi dan tujuan dari proyek ini yang pertama ada relevansinya, kemudian tujuannya. Tujuan dari proyek ini yaitu menjadikan siswa yang peduli terhadap lingkungan dengan memanfaatkan sampah menjadi barang yang berguna. Targetnya dalam proyek ini termasuk dalam kelas 4 dan dimensinya yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, bernalar dan kreatif. Kemudian ada dimensi elemen dan sebagainya.
dan manfaatnya. Oke, di sini kita lihat peserta didik diminta untuk menulis rangkuman atau poin-poin penting dari penjelasan materi yang disampaikan. Oke, nanti akan kasih materi, kalian menulis hal yang penting aja ya. Nulisnya di kertas ini aja, nggak usah di buku, nggak apa-apa. Ada yang cuma. Jadi tulis. Sekarang di sini tugasnya merangkum dari materi yang nanti disampaikan. Oke, materinya di sini yang pertama ada pengertian sampah. Pengertian sampah. Sampah yang adalah benda-benda yang tidak digunakan atau tidak terpakai lagi, tetapi masih bisa diolah kembali menjadi barang-barang yang Yuk, pengertiannya sampah ditulis dulu. Sampah adalah itu pengertian sampah.
Udah. Yang kedua, sampah anorganik. Sampah anorganik. Sampah anorganik. Atau sampah buatan. Anorganik atau sampah buatan. Sampah buatan. Yang ketiga, yang siapa enggak? Yang ketiga, sampah berbahaya. Sampah berbahaya. Atau sampah beracun. Atau sampah beracun. Buka kurung B3. Ini buka kurung B3. Tutup kurung. Kemudian di sini ada manfaat sampah. Sampah organik memiliki banyak manfaat dan bisa menjadi sumber pemasukan jika diolah dengan benar. Yang pertama, manfaatnya dapat dijadikan sebagai pupuk kompas, misalnya buah-buahan, buah busuk dan sayuran. Yang kedua, untuk tambahan pakan ternak, misalnya sampah organik yang berasal dari dedaunan dapat dimanfaatkan sebagai pakan atau makanan ternak seperti kambing, sapi, dan hewan herbivora lainnya. Yang ketiga, sampah organik dapat diubah menjadi biogas dan listrik. Kemudian yang kedua, manfaat sampah anorganik. Manfaatnya itu dapat diolah kembali menjadi barang yang berguna dengan membuat kerajinan dari sampah atau limbah seperti dapat dijadikan bahan kerajinan. Oke, kita dulu manfaat sampah di bawahnya. Manfaat sampah dapat dijadikan sebagai pupuk kompas, misalnya buah busuk dan sayuran. Nah, sekarang kita tanya, tadi pengertian sampah apa? Gimana? Pengertian sampah adalah sampah adalah benda-benda yang sudah tidak terpakai lagi, tetapi bisa digunakan kembali menjadi barang yang berguna. Sekarang jenis-jenis sampah ada apa aja? Sekarang katanya sampah buatan termasuk sampah apa? Sampah buatan. Kalau sampah alami? Kalau sampah yang berbahaya? Ketiga. Sekarang yang udah selesai dikumpulin jadi satu. Nah, di sini ada video pelajaran tentang sampah dan manusia memperbaiki pengelolaan sampah di Indonesia. Aktivitas tiganya yaitu menanggulangi sampah. Beri membagi peserta didik dalam sebuah kelompok. Setiap kelompok terdiri dari 5 orang. Di sini satu kelas ada berapa? 9. Jadi nanti dibagi 3 kelompok aja. Kemudian berdiskusi dan membuat ide atau gagasan kreatif dari video pembelajaran tentang sampah. Latihannya melihat tayangan video tentang menanggulangi sampah. Selanjutnya tuliskan ide atau gagasan dalam menanggulangi sampah pada video tersebut. Bagi kelompok dulu.
Ada tulisannya sambil dibaca. Oke, sambil lihat videonya nih. Bagi
ini dulu. Permasalahan mengenai sampah adalah bawahnya. Permasalahan mengenai sampah adalah dan tadi masalah yang besar sehingga dalam polanya aspek pengolahan mengenai sampah ada apa aja? Yang pertama, yang kedua, oke. Jadi pengolahan sampah di sini ada 5 aspek yang harus kita lakukan. Sampah tadi, pengolahan sampah biasanya itu dikumpulin jadi satu, kemudian dibuang, kemudian dijadikan satu. Sampah-sampah yang dapat digunakan tadi yaitu sampah buah, sampah buatan, sampah apa? Anorganik. Kalau sampah alami, contoh sampah organik atau sampah alami tadi apa? Buah-buahan, sayur-sayuran, kemudian daun bisa, terus ya, daun-daun bisa. Kemudian sampah anorganik tadi sampah buatan, contohnya apa? Plastik, botol, terus sedotan. Ya, terus kalau bisa pokoknya barang sampah anorganik ini sampah yang dapat didaur ulang kembali. Kayak misalkan bekas sampo itu bisa diolah kembali. Jadi sebuah kerajinan. Ya sekarang tadi udah dikul dulu. Selanjutnya dulu. Yang ada aktivitas 4 pemilahan sampah. Pemilahan sampah ini terdiri membagi kelompok, setiap kelompok terdiri dari 5 orang. Jadi nanti ada kelompok lagi sesuai sama kelompoknya masing-masing, kelompok 1, 2, dan 3. Kemudian menyiapkan peralatan yang digunakan untuk memilah sampah. Nah, cara memilahnya yang pertama, pisahkan antara sampah organik dan anorganik. Yang kedua, pilah antara sampah plastik, kertas, kemasan tetrapack, kaleng, kaca, dan daun. Yang ketiga, sesuaikan sampah organik dan anorganik dimasukkan ke dalam kotak sampah. Yang keempat, daur ulang sampah anorganik menjadi barang yang berguna. Oke, sekarang di sini akan minta kalian mencari sampah sesuai jenisnya, yaitu sampah organik dan anorganik yang ada di lingkungan sekolah. Ada, tadi sampah
organik ada apa di sini? Ada plastik. Sekarang udah tahu bedain sampah organik sama anorganik belum? Sampah organik sampah apa? Alami. Sampah anorganik buah. Oke, sekarang kelompok 1 udah bisa bedain antara sampah organik dan anorganik. Kelompok 2 mana? Kelompok 2. Ada kelompok 2 di sini. Bedain sampah organik dan anorganik yang mana? Ini sampah apa? Sampah organik yang mana aja? Itu udah dapetin. Ini tuh udah Ini daun. Terus bukan ini sampah anorganik. Sampah organik di sini ada apa aja? Karet, plastik, sekarang kakak tanya, sampah organik sampah apa? sampah kotor. Alami. Contohnya ada apa aja? Daunan, terus buah-buahan, terus oke. Sekarang sampah anorganik ada apa aja? Dauni. Karet. Sekarang udah bisa bedain belum? Sampah organik sampah alam, sampah anorganik sampah. Oke, kelompok 2 udah bisa. Sekarang kelompok 3. Sini loh, Oke, sekarang kelompok 3. Kelompok 3. Di sini kakak minta kelompok 3 bedain sampah organik dan anorganik. Ya, contohnya ada apa aja di sini? Ini sampah apa? Sampah buah, ada kaleng, terus sedotan, terus oke. Sampah organik ada apa aja? daun, jeruk bosok, terus ini apa bosok, sama daun. Oke, sekarang udah bisa bedain belum? Sampah organik apa? Sampah bosok, alami Sampah alami yang dapat membusuk. Sampah anorganik sampah apa? Buah. Oke, teman-teman semuanya udah bisa bedain belum? Sampah tadi ini sampah. Halo. Sekarang udah bisa bedain belum? Jenis-jenis sampah ada apa aja? Sampah Betty. Sampah organik sampah apa? Sampah anorganik. Sekarang yang udah tahu jenis sampah sekarang dibuang ke tempatnya, ke tempat masing-masing. Dibuang ke tempat. Kelas kelima yaitu daur ulang sampah. Nah, di sini ada materinya tentang daur ulang sampah.
setiap kelompok terdiri dari 5 orang. Tugasnya membuat karya yang sesuai dengan temanya tadi, yaitu si gelam. Oke, setiap kelompok perwakilan aja. Kelompok 1 mana? Perwakilan aja yang kelompok 2 perwakilan aja, satu aja. Siapa yang beli? Aku. Kelompok 3 nanti kita bikin si gelamnya. Caranya Iya. tuh bahannya ada kardus, plastik kuning, gunting. Nanti biar kakak saya beli. Nggak kalian bawa itu aja tadi ditulis. Kalau main tembak itu satu kelompok satu aja yang bawa. Iya, tapi guntingnya boleh lebih dari 1. Guntingnya yang ada yang di rumahnya ada gunting bawa. Kamu siapa? Kamu siapa? Jadi bikin sisi depan sama belakangnya nanti. Ini bikin buat kepalanya, aliran kepalanya. Nah tadi double tipnya buat tempelin manis-manisnya ini. Tekan ini. Iya, tapi double tipnya tempelnya pas ini kita plastik warna merahnya tadi dibuat bikin bunga. Udah bisa belum? Udah ada belum? Oke, nanti di depan kita belajar. Masih 2 minggu lagi berarti ya, Mbak? Sabtu depan soalnya karena 17 Agustus libur. Dari tanggal 24-nya. Minggu kemarin. Bahkan bisa sama minggu. Ya benar kalau hari liburnya. Cetakannya kan tadi kita print dulu untuk stikernya. Terus isi depannya. Mbak printnya aja. Sana kita Jadi itu. Ya, ya tahu. Nanti kita tanggal 24 bikin si gelang ini. Jangan lupa bahan-bahannya dibawa. Oh ya, kardusnya kardus kalau bisa kardus aqua ya. Soalnya dia lebar. ini kardus aqua. Mau gelas apa nih? Bulat nggak tadi? Nah sekarang di sini kita mau isi dulu akenya. Nanti jelasin. Udah deh, kita sama Pak Presiden yang sekarang nanti mas makan sekarang. Ya kan? Habis. Woi, habis. Coba dilihat dulu nih. Ditulis nama. Namanya udah. Tadinya hari Sabtu. Tanggal 10 Agustus. Ya, 10 Agustus 2024. Ya, coba dengerin dulu, dilihat nih petunjuknya. Dimohon peserta didik memberikan penilaian pada setiap pertanyaan yang tersedia dengan memberikan tanda centang pada kolom nilai yang tersedia. Di sini keterangannya SS itu sangat setuju, S itu setuju, TS itu tidak setuju, STR mana tidak setuju.
kamu. Kemarin udah belajar pengertian dari sampah, jenisnya, manfaatnya. Terus udah tahu belum? Masih ingat nggak mau bikin apa? Apa ayo? Sigelam. Sigelam ini kita mau daur ulang sampah dari sampah apa? Plastik. Terus kalau sampah plastik sama kardus termasuk jenis sampah apa? Anorganik. Anorganik sampah buah. Ayo bahan-bahannya udah dibawa semua. Perwakilan sekarang sebenarnya yang udah digambar, dipotong sesuai sama gambarnya tadi ya. Nah, ini ada gambar juga, ini ada gambar. Ada motor, ada gambar. Ini ini ada gambar juga. Jangan sampai miring-miring. Pegangin loh yang atasnya. Ada yang membantu?
tasnya taruh, taruh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. perkenalkan nama saya Nur Satu Naima. Perkenalkan nama saya Putri Matilda. Kami dari kelompok 1 membuat proyek B5 dari sampah anorganik, yaitu plastik dan kardus, dengan tema gaya hidup berkelanjutan. Proyek ubah sampah